Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Malam ini kita lanjut eksposisi surat Roma. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, dan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih dalam satu minggu ini Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan menjaga kami dalam semua kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak jauh daripada kami, Allah yang terus menopang hidup kami. Malam ini sungguh-sungguh kami minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah firman-Mu bagi kami, Tuhan berikanlah kebenaran-Mu. Tuhan melihat hati kami haus firman-Mu, pikiran kami rindu kebenaran-Mu. Puaskanlah kami ya Tuhan dengan firman-Mu, penuhilah jiwa kami dengan rahmat-Mu melalui firman-Mu. Hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah anugerah Tuhan semata menguasai dia, sehingga kami semua beroleh anugerah Tuhan. Jikalau malam ini kami melanjutkan eksposisi surat Roma, biarlah kebenaran-kebenaran Tuhan yang tersimpan di dalam firman-Mu dalam surat Roma, Tuhan boleh ungkapkan bagi kami. Layakkan kami beroleh firman-Mu, layakkan kami beroleh anugerah-Mu. Dan demi nama Yesus Kristus, semua pekerjaan roh jahat, setan iblis jauh daripada kami. Dan tentunya hamba-Mu, biarlah kata demi kata, Tuhan tuntun oleh Roh Kudus, Tuhan urapi mulutnya, Tuhan berikan firman-Mu kepada pikirannya. Berkatilah kami semua, dimanapun Tuhan sertai, dan semua peralatan kami, Tuhan sucikan, juga jaringan Tuhan topang. Biarlah berapa menit ke depan kami menikmati Tuhan dan boleh memuliakan Tuhan melalui firman-Mu yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Roma pasal 4. Terakhir kita sampai Roma 4 ayat 8. Malam ini kita lanjut, tapi saya baca mulai dari ayat 6. Kita baca sampai habis pasal 4. Roma pasal 4 mulai ayat 6 sampai habis ayat 25. Roma pasal 4 ayat 6 sampai 25, demikian firman Tuhan. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah dia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat,
tetapi yang mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan kepada keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malahan ia diperkuat imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Satu buku pernah saya baca, tidak ada manusia paling terkenal di dunia ini di luar Yesus Kristus. Tidak ada lebih terkenal daripada Rasul Paulus. Dan dalam buku itu juga dikatakan, tidak ada surat yang paling banyak dibaca, paling banyak diterjemahkan, khususnya paling sering dibaca, yaitu surat Roma. Tidak ada surat mulai dari Adam sampai hari ini dibaca melebihi surat Roma. Itulah dikatakan buku itu. Sehingga Paulus, orang paling dikenal seluruh dunia setelah Yesus Kristus. Dan surat yang ditulis Paulus, surat Roma, paling banyak dibaca. Kenapa? Karena surat Roma adalah surat Injil Yesus Kristus, anak Allah yang turun ke dunia. Sebagai manusia dia keturunan Daud. Dan melalui kebangkitan nyata dia anak Allah. Dan hanya di dalam namanya lah kebenaran Allah dinyatakan. Kita sudah mendengar semua manusia berdosa, baik Yahudi, baik tidak Yahudi. Yang tidak Yahudi berdosa karena menolak Allah yang hidup,
sebagai pencipta, orang kafir menjadikan ciptaan menjadi Allah. Sehingga Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran hidup, kepada hidup yang memalukan, LGBT, kepada pikiran yang terkutuk. Demikian juga orang-orang yang berada di bawah Taurat. Mereka disunat, mereka punya Taurat, mereka berdarah Yahudi, tapi tetap melanggar hukum Taurat. Dan pasal 3 mulai ayat 21, disitulah dinyatakan Paulus bahwa kebenaran nyata tanpa hukum Taurat. Karena semua manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, sehingga semua orang percaya dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian dalam Allah. Sehingga dalam korban Yesus Kristus nyata keadilan Allah. Yang sebelumnya Allah menunda penghukuman bagi manusia. Allah tidak langsung menghukum manusia di neraka walaupun manusia berdosa. Tapi Allah menahan hukuman itu. Ketika Yesus datang, hukuman itu ditimpakan Allah kepada Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, semua dosa-dosanya akan diampuni. Dia dibenarkan. Dan kemudian masuk kita pasal 4. Terakhir kita mendengar Abraham diselamatkan melalui perbuatan. Apakah tanda seorang diselamatkan? Satu sering pertanyaan, apakah tanda seorang sudah diselamatkan? Ada jawaban yang sederhana. Tanda seseorang sudah diselamatkan jikalau orang itu mulai sadar bagaimana berdosanya dia. Jadi orang pasti belum diselamatkan jikalau orang itu belum sadar dia begitu berdosa. Jikalau orang itu mulai sadar dia orang berdosa, di situ dia sudah mulai dekat dengan keselamatan. Dan hari ini terakhir dalam khotbah ini kita akan menutup bagaimana orang itu sudah diselamatkan. Tapi kita melihat Abraham diselamatkan, dibenarkan bukan melalui perbuatan. Pasal 4 ayat 1 sampai 8 itu argumen Paulus. Dia mengutip dua contoh terbesar perjanjian lama. Abraham, bapa Israel secara darah daging. Daud, raja kebanggaan orang Israel. Paulus berkata, Abraham tidak bermegah di hadapan Allah. Jikalau Abraham dibenarkan melalui perbuatan, tentu Abraham bermegah di hadapan Allah. Tapi ternyata tidak. Karena kebenaran adalah hadiah kasih karunia. Kasih karunia bahasa Yunani itu charis, artinya diberikan. Jadi bukan karena berbuat, tetapi karena diberikan. Demikian juga Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni, ditutupi dosa-dosanya, bukan karena perbuatannya. Tetapi Rasul Paulus belum selesai dengan orang-orang Yahudi. Dia tahu betapa sulitnya orang Yahudi yang beragama Yahudi, yang hidup di bawah Taurat, mengerti kasih karunia Allah, mengerti Yesus Kristus yang mati dan bangkit.
mengerti keselamatan dalam diri Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga Paulus kembali melanjutkan mulai pasal 4 ayat 9 sampai selesai pasal 4. Itu berhubungan dengan Taurat. Mengapa Paulus bolak-balik mengotak-ngotik Taurat? Kenapa tidak langsung kepada Yesus Kristus? Karena ada penghambat-penghambat orang Yahudi beriman kepada Yesus Kristus. Ada batu-batu sandungan bagi orang Yahudi beriman kepada Yesus Kristus. Apakah itu? Taurat. Kita kembali melihat tulisan Paulus berhubungan dengan Taurat. Dikatakan di sini ayat 9, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman, kebenaran itu selalu mengacu kepada Abraham. Karena semua orang yang dibenarkan paling nyata itu Abraham. Semua orang yang beriman paling jelas dinyatakan itu Abraham. Paulus ayat sebelumnya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Karena Abraham dan Daud orang Yahudi yang bersunat. Apakah hanya bagi orang bersunat dosa diampuni, orang dibenarkan melalui iman? Karena bisa juga orang yang tidak Yahudi merasa walaupun mereka beriman, kalau mereka tidak berdarah Yahudi, tidak di bawah Taurat, atau tidak bersunat, mereka tidak bisa dibenarkan. Dan ini pernah terjadi di Kisah Para Rasul pasal 15. Orang-orang yang bukan Yahudi sudah beriman kepada Yesus Kristus, tapi mereka diragukan oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena orang Yahudi berkata, kamu tidak cukup beriman kepada Yesus Kristus. Kamu harus disunat dan hidup di bawah Taurat. Memang surat Galati khusus menulis masalah ini. Dan surat Galati duluan ditulis daripada surat Roma. Dan saya kira masih ada hubungannya. Dan sangat erat hubungan surat Galati dengan surat Roma. Karena apa? Karena surat Galati dan surat Roma sama-sama mereka kuat bercokol dengan hukum Taurat dan sunat. Sehingga Paulus kembali dengan perlahan menuliskan bagaimana tentang sunat dan Taurat. Dikatakan tadi ayat 9, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Apakah pengampunan dosa, pembenaran oleh iman, diselamatkan itu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi saja? Paulus berkata, sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Apakah bagi Yahudi saja yang bersunat, punya Taurat, berdarah Yahudi, atau juga kepada bangsa lain? Ayat 10 dikatakan, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Paulus kembali bertanya, kapankah Abraham dibenarkan? Sebelum disunat atau sesudah disunat? Ya, kalau hari ini persamaannya sunat itu baptisan. Kapan Abraham dibenarkan? Sebelum disunat atau sesudah disunat? Kalau sesudah disunat,
Berarti keselamatan, pembenaran ada hubungannya dengan sunat. Kalau sebelum disunat, berarti pembenaran, keselamatan tidak ada hubungannya dengan sunat. Demikian nanti dengan baptisan. Baptisan itu adakah menambah kepenuhan keselamatan kita atau tidak? Tapi di sini Paulus berkata ayat 10, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Berarti keselamatan, pembenaran tidak ada hubungannya dengan sunat. Keselamatan, pembenaran tidak ada hubungannya dengan baptisan. Saya pernah berkata, perampok yang disalib bersama Tuhan Yesus percaya ketika dia disalib bersama Tuhan Yesus. Oh Yesus, jika Engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Dia perampok, dia tidak pernah beribadah, tidak pernah dibaptis. Dia jahat. Pada zamannya dia itu pasti jahat, sehingga dia layak mendapat hukuman mati. Waktu temannya mengejek Tuhan Yesus, dia berkata, apakah engkau tidak takut kepada Allah? Kalau kita dihukum sesuai dengan perbuatan kita, berarti penjahat yang satu ini sadar dia begitu jahat, dia layak dihukum. Tetapi waktu dia kau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Saat itu dia dibenarkan. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya, amin, amin, engkau hari ini beserta aku di Firdaus. Tetapi ada orang yang dibaptis, Simon, dalam pasal 8 Kisah Rasul. Dia sudah dibaptis, dia sudah ikut Rasul, tetapi dia binasa. Demikian Paulus berkata, kapankah Abraham dibenarkan? Dikatakan ayat 10, sebelum disunat. Sebelum disunat. Ayat 11 dikatakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sunat itu meterai. Sunat itu tanda dia sudah dibenarkan. Berapa waktu lalu ada tertangkap itu polisi gadungan, dia pakai baju polisi. Pakai baju polisi bukan menyatakan dia polisi. Belum tentu dia polisi. Ada yang pengen jadi pegawai negeri. Dia lihat orang pagi hari pakai baju PNS. Rapi bajunya, pakai rok. Pergi ke kantor bupati. Oh, lihat aku juga pengen. Sepertinya dia datang ke tukang jahit, buat bajunya, dia pakai pagi hari. Bolehkah dia masuk kantor bupati sebagai pegawai? Tidak. Tapi seorang pegawai tidak bisa tidak pakai baju pegawai. Seorang pegawai mesti ada seragam. Demikian sunat, demikian Taurat. Sunat tidak menyelamatkan, tapi Abraham sudah dibenarkan. Dia diperintahkan Tuhan disunat sebagai ikatan perjanjian. Demikian baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi baptisan tanda orang yang diselamatkan. Demikian Sida-sida Ethiopia, ketika dia diinjili Filipus, dia percaya kepada Yesus Kristus, dia minta Filipus membaptis dia. Kisah Rasul pasal 8. Tapi Filipus sang penginjil bertanya, engkau bisa dibaptis.
jikalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sida-sida itu berkata, aku percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Jadi sekarang baptisan itu sebaiknya kapan? Ada orang dibaptis masih kecil. Ada orang dibaptis setelah katekisasi. Tapi ada gereja yang membaptis setelah percaya orang itu. Yang manapun itu boleh. Tapi yang mana paling mendekati Alkitab? Saya percaya yang paling mendekati Alkitab, orang itu dibaptis setelah mereka betul-betul percaya. Kenapa? Karena baptisan itu kelanjutan dari sunat. Dan pertama janji sunat itu kepada Abraham. Dan Abraham disunat setelah dia dibenarkan. Ya, tapi saya juga duluan dibaptis baru percaya. Tapi Abraham duluan percaya baru dibaptis. Dikatakan tadi ayat 11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Abraham secara kronologis disunat. Umur berapa? Abraham dibenarkan itu Kejadian pasal 15. Kita buka Kejadian pasal 15. Abraham dibenarkan. Kejadian pasal 15 saya lihat. Dikatakan di sini ayat 1 mulai sampai ayat 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini Abraham dibenarkan karena Abram percaya kepada janji Allah bahwa melalui anak kandungnya lah dilanjutkan keturunannya. Anak kandungnya sendirilah menjadi ahli warisnya. Tetapi pasal 16 Abraham jatuh. Abraham menerima tawaran istrinya Sarah. Demikian saya baca pasal 16. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai.
Ini bapak orang beriman. Kemarin dia beriman, hari ini tidak. Apakah bapak ibu pernah demikian? Yakin hari ini firman Tuhan, besok tidak. Kalau ada pengalaman bapak ibu demikian, demikianlah pengalaman Abraham. Jadi bapak seorang beriman, bapak orang beriman Abraham, kemarin percaya, hari ini tidak. Jikalau kebenaran tergantung kesetiaan Abraham, Abraham pasti ditolak Tuhan. Ini Abraham percaya, tetapi besok-besok dia tidak percaya. Apakah Allah mencabut status Abraham sebagai orang benar? Tidak. Abraham sudah dijadikan orang benar. Walaupun dia ragu, tidak percaya, dia tetap orang benar. Demikian kata Yesus Kristus, seorang anak tetap anak. Orang yang sudah dibenarkan tetap dibenarkan. Lalu pasal 16 ini Abram menghampiri Hagar. Ya, setahun kemudian lahirlah Ismail. Setelah umur Ismail 13 tahun, kalau kita baca selanjutnya, kembali datang firman Tuhan. Hari itu Tuhan datang ke tenda Abraham. Dan berapa bulan kemudian mengandunglah Sarai. Dan saat itulah Abraham disunat. Berarti Abraham disunat setelah 14 tahun kemudian. Karena Ismail disunat umur 13. Abraham disunat bersama-sama Ismail. Kita baca ya. Kejadian pasal 17. Saya baca ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan firman-Nya kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kejadian 17 ayat 2, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Loncat ke ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu." Ya, kalau kita lihat pelan-pelan, kalian nanti disinilah pergantian nama Abram menjadi Abraham. Karena Abraham susah percaya. Ada 3 jebakan Allah kepada Abraham supaya Abraham percaya. Pertama, lihatlah bintang. Jika engkau bisa menghitung bintang, demikianlah keturunanmu. Kedua, lihatlah debu. Debulah keturunanmu. Kalau malam hari Abraham keluar tenda, ingat bintang, ingat keturunannya. Kalau siang hari dia jalan, lihat abu, dia mengingat janji Allah keturunannya. Sekarang jebakan Allah terakhir, namanya Abraham itu bapa banyak bangsa. Abraham, bapa banyak bangsa-bangsa. Padahal belum lahir anaknya. Itu jebakan Tuhan sehingga Abraham tidak bisa lari. Sehingga iman kita bukan kemampuan kita percaya. Iman kita karena seluruh sisi dalam hidup kita dijebak Tuhan. Tidak bisa keluar, mesti percaya Yesus. Sehingga Efesus 2 ayat 8, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam Efesus 2 ayat 8, pemberian di situ iman.
Bukan saja Yesus Kristus pemberian, tapi iman kita juga pemberian Allah. Mengapa sama-sama dengar firman Tuhan? Satu orang lihat-lihat melongo-longo, gigit-gigit kuku. Satu orang matanya melalangin. Satu orang hatinya hancur, pulang ke rumah, minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Satu orang pulang gereja pun ke rumah, langsung main judi. Apa yang membuat ini? Alkitab berkata, anugerah Allah. Anugerah Allah. Abraham menjadi bapa orang percaya karena dijebak. Malam hari dijebak bintang, mesti ingat janji Tuhan. Siang hari dijebak debu, mesti ingat janji Tuhan. Orang panggil dia Abraham, bapa bangsa-bangsa. Abraham dibenarkan kira-kira ini umur 99, dia disunat balik 14 tahun. Berapa? Guru matematika ada di sini. 84. Iya, umur 84 lah Abraham itu dibenarkan. 14 tahun kemudian baru disunat. Kalau baptis nggak usah tunggu ya baptis. Percaya hari ini tunggu 14 tahun nggak usah. Iya. Dibaptis pun dulu bisa, tapi lucu juga ya. Belum pegawai pakai baju pegawai, lucu. Belum menikah pakai cincin pernikahan. Demikianlah baptis dan sunat. Kita baca ya. Ayat 9 Kejadian pasal 17. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Hari itulah Abraham disunat. Kapan Abraham disunat? Setelah dibenarkan 14 tahun baru disunat. Abraham disunat umur 99 tahun. Udah tua ya. Abraham kan bisa bilang, enggak usahlah Tuhan, udah tua kok. Udah bau tanah, untuk apa sunat-sunat? Tapi inilah ikatan perjanjian. Kenapa harus sunat? Dosen saya berkata, karena melalui barang yang disunat itu, benih janji Tuhan digenapkan. Ada orang berkata, itu lebih sensitif. Saya lebih setuju, karena waktu Abraham disunat dan keturunannya, dia ingat nenek moyangnya sudah mati haid, Sarah. Opungnya Abraham sudah tua. Tapi kok bisa? Di sini apa yang kita baca? Karena Tuhan yang dipercayai Abraham, Tuhan yang menjadikan tidak ada menjadi ada, Tuhan yang membangkitkan orang dari kematian. Jadi kelahiran Isa itu memang dua terjadi. Sudah mati haid, dihidupkan kembali. Yang tidak ada, dibuat menjadi ada. Setelah umur 99 tahun disunat, tapi dibenarkan umur 84. Kita kembali kepada Roma pasal 4 tadi. Saya baca sekali lagi ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi mengapa Abraham diberi iman, dibenarkan sebelum Abraham bersunat? Rencana Allah tidak ada rencana
yang gagal. Karena Allah ingin menyelamatkan orang yang bukan bersunat juga. Allah yang ingin menyelamatkan orang yang bukan Yahudi. Sehingga dia merencanakan Abraham dibenarkan sebelum Abraham disunat. Kalau Abraham dibenarkan sesudah disunat, walaupun kebenaran Abraham itu melalui iman, ini bisa kacau. Bisa pengertian kita hari ini ada hubungannya sunat dengan pembenaran, ada hubungannya baptisan dengan keselamatan. Sehingga Allah sudah mengkonsep Abraham beriman dibenarkan jauh sebelum disunat. Supaya apa? Orang-orang yang tidak disunat seperti kita juga boleh dibenarkan. Bukan saja dibenarkan ayat 12, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Jadi Paulus mengingatkan, juga kepada orang bersunat, Abraham menjadi bapaknya. Tapi bukan karena sunatnya, melainkan karena iman. Jadi Abraham dibenarkan sebelum disunat supaya Abraham menjadi bapa orang yang tidak bersunat. Juga Abraham 14 tahun kemudian disunat. Untuk apa? Untuk Abraham bisa menjadi bapa orang Yahudi yang disunat. Tapi bukan melalui sunat ini, melainkan tetap melalui iman. Jadi orang yang bukan Yahudi diselamatkan melalui iman seperti iman Abraham sebelum disunat. Juga orang Yahudi yang bersunat diselamatkan bukan karena sunat, tetapi iman yang dia warisi dari Abraham. Ini clear, ini jelas. Tidak ada di sini kontradiksi, tidak ada abu-abu. Abraham disunat 14 tahun sesudah dibenarkan. Dia dibenarkan sebelum disunat. Dia disunat setelah 14 tahun. Dia bapa orang yang tidak disunat, juga bapa orang yang disunat, yang percaya seperti kepercayaan Abraham. Yang tidak disunat bapanya Abraham karena mereka mewarisi iman Abraham. Juga yang disunat bapanya Abraham bukan karena dia disunat seperti Abraham, tetapi karena imannya seperti iman Abraham. Demikian ayat 12, dan juga menjadi bapa orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat. Kalau hanya bersunat saja, punya Taurat saja, berdarah Yahudi saja, tanpa beriman seperti iman Abraham, tetap tidak diselamatkan. Demikian kita hari ini, kalau hanya rajin ke gereja saja, upacara pembaptisan, ikut Paskah, ikut Natal, kalau tidak percaya seperti iman Abraham, tetap tidak diselamatkan. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, sebab karena kebenaran berdasarkan iman. Saya ulang sekali lagi ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kapan Taurat muncul? Kalau kapan sunat muncul? Setelah Abraham dibenarkan 14 tahun. Kapan Taurat muncul? Kita baca dari Galatia pasal 3.
Langsung ayat 17. Maksudku ialah, kata Paulus, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Taurat lebih jauh lagi. Kalau sunat 14 tahun setelah Abraham dibenarkan, kalau Taurat 430 tahun. Jauh di belakang pembenaran Abraham. Kalau begitu, untuk apa Taurat? Saya lanjut baca Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Artinya bukan rencana original Allah. Rencana original Allah keselamatan melalui iman oleh kasih karunia Allah. Tetapi iman dan kasih karunia ini tidak jelas bagi manusia. Iman oleh kasih karunia ini dianggap murahan kalau tidak ada Taurat. Makanya Tuhan Yesus waktu mengubah air menjadi anggur, belum tiba waktuku. Kapan tiba waktu Tuhan Yesus? Setelah mereka sangat kesusahan. Makanya orang itu bisa berterima kasih. Kalau memang mereka betul-betul butuh. Kita juga demikian, kita ingat kebaikan orang ketika kita dalam keadaan paling susah ditolong orang itu. Demikian Taurat di sini diberikan. Kalau tidak diberikan Taurat, manusia menghina kasih karunia Allah. Menganggap dia itu bisa diselamatkan. Sehingga Taurat ditambah, Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita, Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Maksudnya di sini Taurat itu disampaikan melalui malaikat. Taurat itu ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Saya baca pasal 3 Galatia tadi. Pasal 3 Galatia ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kalau Allah tidak memberikan hukum Taurat, manusia tidak sadar dia di bawah bahaya. Ayat 11 Galatia 3, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Sehingga salib Kristus menjadi berharga, Galatia 3, 13 sampai 14. Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi berkat Abraham tiba kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada bangsa Yahudi, itu di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kebenaran
melalui iman oleh kasih karunia itu kepada pribadi Yesus Kristus. Paulus untuk memberitakan Injil bagi orang-orang Yahudi menulis ini dengan detail. Karena mereka sudah bercokol dalam pengertian, kami berdarah Abraham, kami mempunyai sunat, kami mempunyai Taurat, kamilah orang-orang yang diselamatkan. Paulus berkata tidak. Kapan Abraham disunat? Setelah dibenarkan. Kapan Abraham dibenarkan? Sebelum disunat. Berarti Abraham dibenarkan tidak ada hubungannya dengan sunat. Karena sunat tiba kepada Abraham setelah 14 tahun Abraham dibenarkan. Kapan Taurat muncul kepada orang Yahudi, orang Israel? 430 tahun. Dan Paulus berkata, 430 tahun tiba Taurat kepada orang Israel tidak bisa mengubah pembenaran kepada Abraham yang sudah duluan kembali kepada Tuhan di surga. Demikian setiap kita. Kita diselamatkan bukan melalui perbuatan kita. Bukan melalui kita beragama Kristen atau bapak kita, mama kita, kakek kita, nenek kita, opung kita beragama Kristen. Tidak. Atau kita diselamatkan melalui baptisan. Tidak. Atau berbahasa roh atau mina ucapan atau apapun itu, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Keselamatan itu melalui iman karena kasih karunia. Saya akan selesaikan, kita kembali ke Roma pasal 4, kita coba sampai ayat 16. Saya baca Roma pasal 4 ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ya, telah kita baca tadi bahwa hukum Taurat datang setelah Abraham mati kira-kira 400 tahun. Taurat diberikan 430 tahun setelah janji diberikan kepada Abraham. Ayat 14, Roma pasal 4. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Ini resikonya. Sia-sia iman, batal janji. Karena iman bukan perbuatan. Perbuatan bukan iman. Bagaimana dengan Yakobus pasal 2? Abraham bukan saja iman tapi menunjukkan perbuatan. Saya sudah bahas pertemuan yang lalu bahwa Abraham menunjukkan perbuatannya waktu mempersembahkan Ishak. Demikian kata Yakobus. Kapan Ishak dipersembahkan? Setelah 30 tahun Abraham disunat. Berarti setelah kira-kira 45 tahun Abraham dibenarkan. Dan Yakobus menulis surat Yakobus bukan melawan apa yang dikatakan Paulus dalam pasal 4 Roma ini. Yakobus menulis itu buah daripada iman. Jadi Paulus itu melihat bagaimana orang dibenarkan melalui iman. Yakobus itu melihat apa buah orang yang sudah beriman. Jadi iman ini di tengah. Paulus melihat bagaimana iman yang ini membenarkan. Tapi Yakobus melihat orang yang dibenarkan ini pasti berbuah. Betul. Pasal-pasal selanjutnya Paulus mengatakan tak mungkin tidak berubah, tak mungkin tidak berbuah. Kita lanjut ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran.
Maksudnya ini apa? Pasal 5 nanti Paulus mengatakan, sebenarnya sudah ada kematian. Tapi tanpa hukum Taurat manusia tidak sadar dia mati. Sebenarnya sudah banyak pelanggaran. Tapi tanpa hukum Taurat manusia tidak sanggup melihat pelanggarannya. Jadi hukum Taurat ini menolong kita. Seperti pernah saya bilang, X-ray itu menolong kita untuk sadar bagaimana penyakit dalam paru kita. Jadi hukum Taurat itu menolong kita melihat pelanggaran kita. Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Jadi kebenaran berdasarkan iman melalui kasih karunia. Tadi sudah saya sebut kasih karunia di sini karis, pemberian hadiah. Jadi kita diselamatkan itu hadiah. Makanya saya bersyukur, kok bisa saya diselamatkan? Kalau saya tidak diselamatkan, ya hidup saya tidak ada artinya. Tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan mati masuk neraka. Tapi kasih karunia Allah menjebak saya seperti dia menjebak Abraham. Saya tidak bisa tidak beriman. Iman itu juga karis kasih karunia dari Allah. Jadi saya tadi berkata, apakah itu tanda keselamatan bagi orang yang sudah diselamatkan? Kita baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 21 sampai di sini. Kisah Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa, ini Paulus, bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani ini mewakili orang yang tidak bersunat, seperti kita, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia itu mungkin bertobat kalau dia sadar bagaimana berdosanya. Sehingga orang yang sudah diselamatkan, tanda pertama, dia sadar dia begitu berdosa. Tanda kedua, dia begitu merasa hina, benci dosa, dan dia bertobat. Tanda ketiga, dia percaya kepada Yesus Kristus. Di sini percaya, dia mempercayakan dirinya diselamatkan Yesus Kristus. Melalui iman, dia mempercayakan dirinya. Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Bukan perbuatannya, bukan melalui Taurat, tapi semata-mata kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Itulah dia imani. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengan begitu cepat berlalu, kami boleh merenungkan firman-Mu. Abraham hamba-Mu dibenarkan sebelum dia disunat, karena dia menerima perkataan Tuhan, janji Tuhan. Dia mengimani. Tuhan, biarlah setiap kami disadarkan, kami boleh diselamatkan semata-mata karena kasih karunia
melalui iman saja kepada janji Tuhan. Sebagaimana Abraham percaya, Tuhan membangkitkan orang mati. Tuhan menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan yang kami percayai di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia mencipta segala sesuatu. Dia pernah mati dan bangkit. Dan di dalam Dia, semua orang percaya dibenarkan. Baik orang Yahudi yang disunat, demikian kami yang bukan Yahudi. Biarlah ya Tuhan nyata bagi kami kebenaran-Mu, sungguh-sungguh kasih karunia, sungguh-sungguh anugerah pemberian bagi kami. Biarlah setiap kami jangan menyia-nyiakan kesempatan pertobatan, jangan menolak kasih karunia, jangan menolak keselamatan yang disodorkan bagi kami. Yesus Kristus anak Allah yang tunggal menjadi korban perdamaian bagi kami. Oleh karena dosa kami Dia disalib, mati, dan demi pembenaran kami Dia sudah dibangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mati dan bangkit bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Besok malam kita lanjutkan eksposisi surat Roma bagian yang ke-14. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.